Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa, kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,1 triliun dolar atau turun sekitar 0,26%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.984, Ethereum 1.650, BNB 309, XRP 0,39, Cardano 0,38, Polygon Matic 1,35 dolar, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,084 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disebutkan di sini, German DZ Bank adds digital currencies to asset management services. German asset manager DZ Bank collaborated with Swiss technology firm Metaco to add digital asset management into its services. Untuk teman-teman yang nggak tahu, DZ Bank ini adalah bank kedua terbesar di Jerman untuk soal aset size-nya atau ukuran asetnya. Asetnya cukup besar, kedua terbesar di Jerman, dan mereka sekarang akan mengintegrasikan digital currencies untuk menyediakan jasa penyimpanannya, guys. Okay, into its asset management services in collaboration with the digital asset firm Metaco. According to the announcement sent to Cointelegraph, DZ Bank selected Metaco's custody platform harmonized to offer digital currencies to its institutional clients. Jadi klien mereka ini nggak cuman masyarakat-masyarakat di Jerman, guys, tapi yang sekelas institusi pun itu menggunakan DZ Bank, bank kedua terbesar di Jerman dari ukuran asetnya. Ini tentunya juga adalah berita positif banget gitu. Semakin banyak kita melihat bank-bank itu mulai merasa FOMO gitu, guys. Artinya mereka nggak mau ketinggalan teknologi baru yang sekarang lagi termasuk lumayan hype, yaitu adalah cryptocurrency. Gitu kan? Sehingga apa yang mereka lakukan supaya mereka nggak keduluan gitu sama orang atau bank-bank lainnya, tentunya mereka harus menawarkan jasa tersebut terlebih dahulu. Dan ini akan efeknya berantai nanti, guys. Kenapa? Karena kalau sudah ada bank-bank besar seperti ini kemudian menawarkan jasa untuk penyimpanan cryptocurrency atau digital currency, maka nanti bank-bank lainnya itu juga pasti akan merasa harus mengikuti gitu. Kalau enggak, ya mereka berarti ketinggalan zaman istilahnya. Dan apabila sudah banyak orang-orang yang start untuk menggunakan digital currency sehari-harinya, ya maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak menawarkan jasa tersebut. Karena kalau misalnya mereka tidak lakukan hal itu, berarti nanti mereka tidak lagi relevan gitu, guys. Kalau ternyata memang nanti eranya semuanya sudah dalam bentuk digital currency. Jadi lambat laun kita mulai melihat banyak bank yang melakukan atau menawarkan hal ini. Ini bukan baru di Jerman saja, tapi di hampir seluruh dunia sudah banyak bank-bank besar yang kemudian menawarkan jasa custody cryptocurrency. Ini tentunya adalah berita baik untuk kita semua yang merupakan investor. Kenapa? Ya karena sesimpel kalau misalnya sudah ada bank-bank besar gitu mengumumkan gitu kan bahwa mereka sudah membuka jasa untuk custody atau penyimpanan cryptocurrency, maka orang-orang yang mungkin dulunya gitu merasa was-was gitu untuk masuk ke dunia cryptocurrency, mungkin karena nggak tahu harus masuknya kemana, dan juga mungkin tidak terlalu percaya dengan exchange-exchange yang ada, maka mereka sekarang mungkin bisa memilih bank yang selama ini mereka pakai karena mereka sudah menawarkan jasa untuk menyimpan cryptocurrency mereka. Oke, dan itu juga tentunya berdampak ke nanti orang-orang yang sebelumnya mungkin belum mengenal yang namanya cryptocurrency atau digital currencies untuk mungkin start mempelajari gitu, penasaran apa sih sebenarnya itu digital currencies, apa sih sebenarnya itu cryptocurrency, dan kemungkinan akan semakin banyak investor akan masuk ketika sudah mempelajari dan mungkin tertarik. Sehingga dengan adanya itu, pengaruhnya kemana? Nanti dengan demand-nya lagi. Demand di cryptocurrency meningkat. Ketika demand-nya meningkat, terlebih lagi kalau di Bitcoin, supply-nya fix. Ketika demand-nya mulai meningkat lagi, otomatis harganya nanti akan semakin mahal. Gitu ya. Jadi, itu adalah yang pertama, guys. Yang kedua, ini kembali ada FAT baru nih, guys. Dan kembali menimpa Binance.
belakangan ini banyak sekali FUD ya seputaran Binance, dan kali ini itu datangnya dari Binance Australia, di mana Binance Australia itu menutup paksa posisi derivatif atau posisi future para trader di sana, dan juga menutup paksa account beberapa trader di sana. Tentunya dengan adanya hal ini kembali memicu spekulasi gitu, apa sebenarnya yang terjadi di internalnya Binance. Tetapi ya untuk sementara kita belum tahu guys. CZ juga masih memberikan kita statement yang menurut saya gantung gitu ya. Mereka mengatakan masih harus ngecek apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ini yang menurut sebagian orang membuat Bitcoin, kita lihat tadi itu, atau bukan tadi, tapi dalam 24 jam terakhir, itu kembali drop. Setelah kemarin kita sempat menyentuh lagi kurang lebih angka 24.500 atau 600, kita kembali drop lagi, dan dropnya lumayan signifikan. Dan menurut sebagian orang itu ada pengaruhnya dari sini. Artinya mungkin orang-orang yang di Australia, yang kemarin membuka posisi long dengan leverage, yaitu harus ditutup paksa. Sehingga apa yang terjadi? Mereka dipaksa untuk sell gitu kan, sehingga harga kembali drop ke bawah. Menurut kalian bagaimana guys? Dan sekali lagi, ini meremind ke kalian gitu ya, atau mengingatkan kembali ke kita bahwa jangan sampai terlalu percaya 100% terhadap exchange. Dan itu juga selalu saya sampaikan, kenapa teman-teman jangan sampai all in ke salah satu platform, apapun itu guys. Oke, sebesar apapun exchange-nya. Baik itu Binance kah atau yang lain, terserah. Intinya jangan sampai kalian taruh aset kalian ke dalam satu platform semuanya gitu, disebar ke beberapa tempat, sehingga sewaktu-waktu kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kalian at least masih punya aset di tempat lainnya. Oke? Dan berikutnya ini lebih spesifik mungkin ke fractal pattern untuk Bitcoin, dan dari CryptoNope dia membandingkan pergerakan Bitcoin sekarang dengan pergerakan beberapa aset kelas lainnya seperti S&P 500, Nasdaq, dan juga DJI. Dan menurut dia ada kesamaan yang bisa kita lihat antara pergerakan ketiga chart di sini dengan Bitcoin sekarang, di mana kita membentuk semacam M pattern, macro M pattern, oke? Dan kalau misalnya teman-teman lihat beberapa contoh sebelumnya di sini, biasanya setelah kita menyelesaikan M pattern tersebut, yang kita lihat berikutnya adalah pergerakan yang cukup parabolik. Oke, ini terjadi di SPX, sorry. Oke, kita membuat M pattern, membuat low yang lebih rendah daripada low terakhir, kemudian rally parabolik. Nasdaq juga sama, membuat M pattern. Ini menurut saya yang paling mirip itu di Nasdaq ya guys. Kita membuat M pattern, oke, higher top juga ada, lower bottom, dan kemudian kita parabolik. DJI juga sama. Sebenarnya DJI ini lebih mirip ke SPX karena ini pergerakannya cukup tajam guys, semacam V-shape. Sedangkan kalau misalnya yang Nasdaq ini bentuknya seperti U gitu, jadi dia bentuknya lebih landai. Nah, Bitcoin juga kalau kita lihat sebenarnya lebih mirip ke arah Nasdaq gitu guys. Kita membuat top, kemudian ada top yang lebih tinggi, kemudian sekarang kita membuat lower bottom atau bottom yang lebih rendah dari bottom sebelumnya di kurang lebih angka 30.000. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di beberapa chart di sini? Menurut kalian bagaimana guys? Apakah ada chance gitu bahwa kita akan melihat pergerakan yang parabolik seperti yang terjadi di beberapa aset kelas lainnya di sini dalam 1 tahun ke depan? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sebelum masuk ke chart, saya pengen ucapkan selamat dulu untuk teman-teman yang sudah dari kemarin menonton video mengenai setup atau peluang-peluang yang selalu saya bagikan, mungkin beberapa hari sekali sekarang. Dan sudah ada beberapa yang mungkin bisa teman-teman take profit. Pertama, Aussie New Zealand. Kemarin kita bahas bahwa kita ada peluang untuk sell di sekitaran sini. TP-nya adalah di sekitaran trend line-nya di sini guys. Dan kita sudah take profit. Kalau misalnya teman-teman masih ada tersisa posisi, sekarang harusnya profitnya juga jauh lebih besar gitu ya. Jadi ini adalah posisi yang kita udah harusnya close. Saya juga udah close sell-nya di area sini. Selamat kalau misalnya teman-teman sudah sempat ikut. Untuk gas alam juga yang baru saya bahas di video kemarin, sekarang kita juga udah mendapatkan rally yang lumayan kencang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah merasa cukup profitnya, juga mungkin udah boleh at least menggeser stop loss-nya ke arah entry. Dan kita masih pantauin untuk minyak dan juga GBP JPY. Penjelasannya semua sudah saya kasih di video tadi malam. Kalau misalnya teman-teman belum sempat cek, boleh dicek dulu. Dan untuk teman-teman yang masih terlalu berfokus, apalagi kalau misalnya kalian trader dan terlalu berfokus untuk trading di sebuah aset kelas, saya rasa agak disayangkan karena sebenarnya banyak sekali potensi setup yang bisa kalian manfaatkan di aset kelas lain. Saya pribadi saja kalau misalnya teman-teman lihat dalam 7 hari terakhir itu tradingnya itu berbagai macam guys, dari gas alam alias komoditas ya, kemudian forex, ada juga Bitcoin, ada juga kemudian forex lagi, ada emas,
Jadi ini semua aset kelas bisa saya tradingkan selama ada setup-nya, itu bisa saya ambil. Itulah kenapa saya suka dengan platform MiTrade. Kalau misalnya teman-teman belum punya account MiTrade-nya, mungkin bisa dicoba buka dulu account MiTrade-nya. Link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Khusus untuk pengguna yang menggunakan link saya, itu berkesempatan bukan berkesempatan lagi, tapi akan memenangkan reward minimal Rp225.000 hanya dengan cara registrasi, deposit minimal $50 dan trading 1 kali. Nah, kalau misalnya teman-teman tradingnya cukup aktif dan lotnya sampai 1,5 lot, teman-teman akan dapat hadiah tambahan totalnya hingga Rp750.000. Itu eventnya cuma sampai akhir bulan ini. So, teman-teman kalau misalnya tertarik untuk manfaatkan setup yang ada dan juga ikutan eventnya, silakan langsung aja klik link ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di MiTrade dan kemudian deposit minimal $50. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara yang bisa kita lihat di Bitcoin adalah memang channel yang kita bentuk di sini sepertinya semakin di respect ya guys. Alias berkali-kali kita mencoba untuk break di bawah area tersebut, itu kemudian tidak berhasil dan kita kemudian kembali mendapatkan bounce. Nah, ini yang tadi kita sebutkan sebagai menurut sebagian orang terjadi karena forced liquidation atau likuidasi paksa dari Binance Australia yang menyebabkan kembali ada drop seperti ini. Dan untuk sementara guys, karena kita masih ada di pertengahan area support and resistance gitu ya, bagi saya sekali lagi masih akan menunggu clue berikutnya dari market pengennya ke arah mana, tetapi untuk sementara gitu ya, karena kita lebih dekat ke area lower trend line atau lower channelnya di sini, jika kita mendapatkan ada retest lagi ke sini untuk kemungkinan membuat double bottom, maka ini mungkin bisa saya manfaatkan untuk kembali long dan menargetkan minimal ke area upper trend line-nya lagi di sini. Oke, jadi ini adalah sebuah setup yang mungkin bisa saja saya manfaatkan. Tetapi ini menurut saya hanya untuk short term saja. Kalau untuk swing, saya masih merasa perlu clue lebih lanjut untuk masuk lagi ke posisi yang lebih panjang. Saya sih lebih prefernya sebenarnya kalau kita kembali breakdown dan menuju ke area trend line di sini. Dan menurut saya ini adalah setup dengan risk and reward yang paling baik kalau saya mau long dari sekitaran area di sini. Oke, karena kalau skenario yang satunya, ya saya harus at least menunggu dia break dari sini dan masuk. Ini pun saya rasa saya harus hati-hati sekali karena bisa saja kita akan kembali ke reject ketika kita menyentuh ke upper trend line-nya di sini. Oke, jadi dari segi RR ini oke gitu ya. Tetapi tidak sebaik kalau misalnya kita masuk dari area di sini dan menargetkan ke minimal lah ke sini 25 ribuan atau bahkan ke upper trend line-nya atau jackpotnya kita bisa break ke atas dan kemudian menuju ke area 28 sampai 30 ribu dolar. So, selama kita masih bertahan di channel ini, kita masih bisa aja melakukan ranging movement di sekitaran sini guys. Oke, sebelum pada akhirnya market mau memutuskan ke arah mana, breakout-nya pun saya mau lihat disertai dengan volume guys. Oke, artinya dia mau breakdown ataupun breakout, saya mau lihat disertai dengan peningkatan volume. Mungkin kita bisa lihat juga dari bentuk candlestick-nya. Kalau misalnya kita naiknya cenderung merangkak lagi seperti yang kita lihat di terakhir kali kita mencoba break di atas area tersebut seperti yang kita lihat di sini. Ini sangat berbahaya. Ini bisa aja kita kembali mendapatkan fake out. Sama juga jika kita mendapatkan breakdown tetapi bentukannya seperti corrective move. Nah, ini juga sangat rentan akan yang namanya fake out. Oke, kita mau breakout-nya itu disertai dengan momentum seperti modelnya seperti ini. Oke, atau kalau misalnya kita drop, ya saya mau lihatnya ada momentumnya seperti ini. Nah, gitu. Itu yang saya maksud gitu guys. Oke. Jadi kalau misalnya untuk short term banget, kalau misalnya saya lihatnya, saya mau Bitcoin untuk drop sekali lagi ke sini. Oke. Dan mungkin membuat kalau misalnya ada pattern berikutnya yang kita bisa lihat, mungkin ada semacam channel atau apa di situ mungkin kita bisa manfaatkan. Kalau kita berada di sekitaran area di sini, saya masih akan mencoba mencari peluang untuk long. Tapi kalau misalnya kita sudah breakdown, katakanlah kemudian closing for our candle di bawah area ini dengan candlestick yang cukup meyakinkan, maka ini adalah pertanda menurut saya bahwa Bitcoin akan melanjutkan penurunan minimal ke sekitaran area trendline di 22 ribuan. Oke, so itu saja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.